Baik pemirsa Vkom Channel, masih di program Bincang Politik bersama saya dan juga dua orang narasumber saya yang sangat luar biasa pada malam hari ini, ada Pak Lis dan juga Kak Raja. Baik, kita lanjutkan ya perbincangan kita. Tadi Pak Lis sudah sedikit menjelaskan terkait kota budaya dan juga wisata. Saya akan ke Pak Raja terlebih dahulu terkait dengan Tanjung Pinang, kan dikenal sebagai kota budaya dan juga wisata sejarah. Jadi nantinya Pak, bagaimana Bapak memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga orang-orang itu tertarik dengan kunjungan. Nantinya tentunya akan berdampak pada perekonomian. Baik, kita bisa melihat bahwa Tanjung Pinang itu kan dulunya merupakan kota sejarah. Dalam masa lalu Tanjung Pinang itu kalau kita lihat di Sumatera itu sebagai pusat kerajaan Melayu, kerajaan Johor, ya Pahang. Kemudian juga kita lihat Keminang juga sebagai pusat pemerintahan. Jadi di Sungai Carang itu, di Gunung Riau itu terkenal itu sebagai pusat perdagangan permaluran. Pada waktu itu kan, di situ ada bangsa Portugis, ya, bangsa Cina, dan bangsa India. Jadi artinya Tanjung Pinang itu bukan sejarah. Kita berharap nanti, ya, bagi pihak-pihak tetangga kita Singapura, ya, Malaysia, dan pihak luar negeri, mereka kadang-kadang datang ke Tanjung Pinang ini ingin mengetahui bagaimana Tanjung Pinang itu sebagai pusat sejarah, pusat kerajaan pada masa lalu. Karena itu mereka berkunjung ke Tanjung Pinang ada sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pada zaman itu. Jadi untuk meningkatkan peran daripada pariwisata yang berkaitan dengan sejarah ini, mungkin kita akan melakukan kolaborasi ya dengan pemerintah provinsi Riau dan pusat ya untuk melakukan ya melaksanakan event-event yang nasional, sifat nasional. Seperti mungkin kita mengadakan seminar kajian tentang Melayu di antara bersama dengan negara tetangga. Ini akan memperbanyak kunjungan ke negara kita. Dulu pernah juga kita melakukan yang namanya festival budaya Melayu Asia. Berarti seluruh negara-negara di Asia itu bersama-sama berkunjung ke Tanjung Pinang. Ini adalah merupakan salah satu kita meningkatkan peran pariwisata kita. Untuk itu juga kita membenahi berbenah terhadap infrastruktur pariwisata yang ada seperti Pulau Mina. Tadi Pak Lis telah mengatakan bahwa Pulau Penyegat itu sudah kita lakukan penataan. Juga kota-kota Tanjung Pinang kita berharap nanti sebagai kunjungan wisatawan juga kita akan lakukan pembenahan, terutama sekali itu di tepi laut. Tepi laut itu akan kita jadikan sebagai pusat perekonomian nasional. Di situ akan terjadi nanti kunjungan dari wisatawan kita dari luar ya terhadap potensi wisata yang ada di kawasan-kawasan kita. Jadi mungkin kami ke depan akan membenahi untuk meningkatkan peran wisata ini dalam rangka peningkatan pendapatan dan merangsang maju UMKM ya. Artinya kita akan nanti menciptakan pasar. Dan kunjungan orang bagi itu adalah pasar. Ini salah satu kami untuk meramaikan Tanjung Pinang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk melaksanakan event-event nasional. Tidak perlu kita laksanakan di Batam, tapi kita pusatkan di pusat pemerintahan di Kota Tanjung Pinang. Yang ada di event besar, ya, artinya ya berdasarkan wisatawan lokal maupun mancanegara. Seperti itu Pak? Iya, mungkin sedikit saya kembali. Sebenarnya dulu sudah dilakukan, sudah ada event-event besar yang skala nasional dan internasional. Saya contohkan dulu pelaksanaan Dragon Boat, kemudian orang bilang kalau kalau kuartal itu Pacu Jalur. Tetapi kurun waktu beberapa tahun ini, lebih dari 4-5 tahun ini memang Dragon Boat itu sudah hilang. Sehingga padahal dulu bukan hanya sekedar itu menjadi motivasi bagi atlet-atlet Melayu nasional pelaksanaan Dragon Boat tingkat nasional, tapi itu sudah event itu menjadi event internasional. Nah, sangat sayangkan sekali karena kayak di Sungai Carang itu paling pas karena tidak ada ombak dan segala persoalan dengan pelayanan itu sangat layak. Sehingga pada saat itu waktu itu diuji oleh
Menteri Pariwisata Pak Yahya Arif hari itu, dan juga tentunya dari peserta-peserta luar negeri yang pada saat itu ada dari Malaysia, Jepang, Singapura pada saat itu. Sehingga sayang sekali untuk Dragon Boat ini. Nah, berikutnya tadi seperti kan pentas seni. Tentunya kita di sini juga pentas seni, kreativitas seni itu perlu kita tingkatkan. Sehingga dikatakan bahwa Tanjung Pinang merupakan pusat pemerintah kerajaan Melayu Riau, Lingga, Johor, Pahang dan sebagainya. Itu kita kan tidak akan mengembalikan kejayaan masa lalu, tetapi kejayaan masa lalu itu bisa menjadi sebuah pedoman kita dalam rangka untuk memajukan daerah kita dengan potensi-potensi yang ada. Nah, inilah yang kita katakan bahwa persoalan kita hanya sederhana. Pemerintah perlu fokus, pertama fokus untuk apa? Fokus untuk membenahi Tanjung Pinang, menata Tanjung. Pemerintah fokus apa? Mengelola uang dengan rencana. Pemerintah harus fokus ada membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat. Bahkan kita harus membangun komunikasi yang baik dengan sektor swasta. Kita tahu contoh kenapa yang paling penting kalau ekonomi Tanjung Pinang ini lebih baik, apa satu yang harus kita bersama-sama Pak Gubernur tentunya nanti insya Allah. Yang bahwa pertama adalah bagaimana Tanjung Pinang dan Pulau Bintan, dan saya sendiri Pulau Bintan. Pulau Bintan ini termasuk salah satu kawasan yang dijadikan kawasan bebas bea masuk, seperti yang dibuat oleh Bapak. Saya yakin dan percaya kalau ada kebijakan regulasi itu dibuat, maka sektor ekonomi Tanjung Pinang itu akan semakin baik dan mungkin sebagai pusat ibu kota ini akan menjadi pusat perdagangan, kota perdagangan yang kalau kita bicara dibandingkan di Batam, Tanjung Pinang pasti lebih low cost dibandingkan Batam kan high cost. Jadi inilah persoalan regulasi, terus persoalan komunikasi, yang itu persoalan kerjasama dan kreativitas pemerintah dalam mengembangkan dan merencanakan kota ini menjadi arah tujuan yang kita tuju. Ketika nanti saja dipercayakan oleh masyarakat akan terus bekerja. Insya Allah, di kami juga tidak akan. Orang bilang tidak akan, orang bilang gegabah dalam kalau tidak akan gegabah dalam mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan. Seperti contoh, saya sampaikan kalau ada orang sakit, ternyata dia sakitnya sakit mata, tentu kita mencari instur untuk obat. Jangan sakit mata kita kasih tahu mana, mata itu tidak akan pernah sembuh. Sama dengan Tanjung Pinang. Apa yang menjadi persoalan Tanjung Pinang itulah yang harus kita kerjakan. Jadi jangan sampai yang dibutuhkan masyarakat itu adalah peningkatan sektor ekonomi supaya bisa menekan angka kemiskinan, tetapi yang dilakukan adalah yang di luar daripada kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang kita aja nih Pak. Bapak kan dikenal sebagai background-nya. Jadi ketika nanti Bapak terpilih, kira-kira apa Pak yang akan benahi terkait dengan pelayanan publik? Baik ya, untuk mendukung ya pertumbuhan ekonomi di Tanjung Pinang ini ya, kita melihat bahwa memang pertumbuhan ekonomi saatnya tinggi besarnya. Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi kita itu minimal 7%. Untuk pelaksanaan ini adalah saya sendiri harus mempersiapkan birokrasi yang tangguh. Seperti yang diharapkan kalau pemerintah pusat mengharapkan ya birokrasi kita bergerak dunia. Tapi saat tepat itu Tanjung Pinang itu berada di kawasan-kawasan perbatasan ya, bagi negara-negara tetangga dan sudah maju. Kita akan mempersiapkan ASN yang profesional ya. Apalagi portfolio sekarang ASN ini harus berakhlak. Kalau berakhlak artinya bukan berkelakuan akhlakul karimah tidak, tapi berakhlak itu portfolio itu ASN harus berorientasi kepada pelayanan. Artinya kami nanti akan mewujudkan pelayanan-pelayanan investasi, pelayanan-pelayanan masyarakat seperti di rumah sakit, di puskesmas, pelayanan di bidang pendidikan nanti itu pelayanan-pelayanan yang sangat prima, pelayanan yang berkualitas tinggi.
Maka itu kami akan melakukan ini karena portfolionya di samping kalau berakhlak itu kan berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, ya, kompeten, ya, juga melakukan kolaborasi, ya. Itu juga yang kita perlu melakukan, ya, terhadap ASN persiapan. Kemudian ASN juga mereka adaptif. Adaptif itu selalu melihat pertumbuhan dan perkembangan dan menyesuaikan diri. Ini sebetulnya portfolio berakhlak yang kita siapkan akan mewujudkan ASN yang profesional. Kenapa demikian? Ya, kami harus menyiapkan ASN profesional. Nanti Pak Lis nanti di dalam melalui anggaran besar kita, kami akan menyusun dokumen-dokumen untuk mendukung Pak Lis nanti untuk mendapat anggaran yang besar. Karena Tanjung Pinang ini tanpa dukungan anggaran dari pusat atau dukungan dari investasi dari luar, Tanjung Pinang tidak akan berkembang, tidak akan berkembang. Stagnan kita. Sekarang aja untuk membayar gaji punya pegawai agak sulit. Maka itu kami berdua ini, kami berharap kolaborasi kami berdua ini sebagai mesin ganda. Pak Luis nanti akan berkiprah untuk memasukkan investasi dari luar dan juga investasi dari pemerintah juga kita. Saya itu menarik Pak, terkait dengan anggaran. Karena sudah menjadi posisi pencatatan pimpinan ya terkait dengan penganggaran di Kota Tanjung yang mengalami defisit kurang lebih 100 miliar. Seperti itu ini menurut Bapak Kais nih, seperti apa kenapa hal ini bisa terjadi dan kira-kira formula apa Pak untuk mengatasi hal tersebut? Sebenarnya kalau ditanya kenapa itu bisa terjadi, ya namanya hidup apapun bisa terjadi. Yang menjadi persoalan adalah bahwa kita melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Maka konsep yang pertama harus dilakukan adalah perencanaan. Nah, perencanaan itu terdiri dari apa? Kalau kita bicara soal di dalam Undang-Undang 23 pasal 263 kalau salah saya, di situ disebutkan adalah dokumen pembangunan daerah itu ada 3. Pertama adalah RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Yang kedua dokumen itu adalah RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Yang ketiga adalah RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dari ketiga dokumen itu diimplementasikan di dalam sebuah dokumen, dokumen perangkat daerah. Di dokumen pembangunan daerah, jadi dokumen perangkat daerah. Dokumen perangkat daerah itu adalah untuk mengimplementasikan seluruh dokumen perencanaan ke dalam dokumen yang ada di dalam setiap OPD. Maka ada 2 dokumen perangkat daerah tersebut. Pertama adalah rencana RPJMD atau Renstra, rencana strategis. Yang kedua adalah rencana. Nah, kedua hal ini harus menyesuaikan daripada dokumen induk. Maka kalau yang namanya dokumen perangkat daerah disusun tanpa mengikuti irama dari dokumen induk pembangunan yang sudah ditentukan di dalam ketentuan undang-undang, yang terjadi seperti itu besar pasak daripada dia. Artinya begitu, kita menyusun rencana yang baik, kita sudah tahu kita mengarahkan Tanjung Pinang menjadi daerah apa, maka anggaran yang dipersiapkan tentu menuju ke arah yang akan kita tuju. Kalau orang bilang kita mau ke Batam, jangan beli tiket ke Tanjung Balai. Hanya mungkin. Tapi kalau kita ke Batam, maka belilah tiket ke Batam. Maka kalau kita ingin menjadikan Kota Tanjung Pinang sebagai pusat budaya, pariwisata, wisata kulinernya, ya, dan juga menjadi daerah pusat perdagangan, maka konsep anggaran kita menunjang kepada itu. Nah, dari semuanya itu tentu akan kita kemas bahwa yang pertama ini tidak akan mungkin bisa kita lakukan tanpa kami kan katakan di situ ada kreatif. Kenapa? Tadi Bang Raja Rizal mengatakan bahwa akan melatih. Saya rasa OPD Tanjung Pinang ini semua kreatif. Tapi karena mungkin merasakan bahwa begitu jabatan eselon 2-nya impor, didatangkan dari luar, ada rasa kecewaan. Sehingga mereka bilang kita kerja baik, kerja bagus, tidak dinilai bahwa itu menjadi salah satu prestasi kita yang memungkinkan mereka kelak akan menduduki jabatan-jabatan eselon. Sehingga mental orang, semangat orang sudah hilang. Karena ini juga harus regenerasi, ini juga harus kita
kita dari mempertimbangkan dengan kearifan lokal, sumber daya manusia yang sudah ada. Kalau begitu tadi kreativitas tadi saya katakan antara masih banyak potensi-potensi ya, yang sebenarnya masih bisa dijalin tanpa membebankan dan memberatkan. Salah satu contoh, saya contohkan sedikit, kalau saya buka semua nanti orang bilang yang lain tinggal ikut-ikutan aja. Sedikit aja. Pertama, satu pemanfaatan CSR. Ya. CSR. Dulu kita bentuk yang namanya forum CSR. Yang perusahaan di Tanjung Pinang ini banyak perusahaan yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar CSR. Bagaimana sih caranya untuk melihat berapa CSR yang harus diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat di lingkungan atau bekerjasama dengan program pemerintah 2,5% dan itu. Nah, kalau satu perusahaan untung misalnya 1 miliar, 2,5% itulah CSR yang harus diberikan kepada masyarakat. Adakah perusahaan di Tanjung Pinang yang membayar CSR? Ada, tetapi ya, kalau bilang pada 17 Agustus itu pun dibayarkan bukan berdasarkan ketentuan bahwa 2,5%. Dan 17 Agustus masyarakat kita bantu 2,5 juta karena CSR itu 2,5% dan 65 perusahaan seharusnya. Nah, ada berapa perusahaan di Tanjung Pinang yang memiliki potensi untuk membayar CSR? Saya sampaikan bahwa ada lebih orang bilang dan dikatakan itu cukup banyak. Berapa jumlah angka nanti ya, padahal potensi sekali. Ya, lebih daripada 100 perusahaan yang memiliki kewajiban untuk membayar CSR. Nah, kreativitas ini tentu mensupport daripada APBD. Kita nggak bisa berharap hanya bergantung daripada APBD ataupun KPAD. Contoh lagi, pendapatan asli daerah kabupaten kita. Ya zaman ya kita nggak usah membanding-bandingkan kita baik. Artinya kalau memang ini masa 5 tahun yang lalu dengan saat ini pendapatan asli daerahnya orang bilang plus minus. Dan mohon maaf saya contohkan saja. Mungkin ekonomi kita kan sebenarnya kalau bicara soal kuliner kita sudah semakin baik, Terus usaha kafe itu rasa saya juga lumayan baik, ya. Cuma persoalannya bagaimana kita membangun komunikasi yang baik pada mereka, memberikan motivasi dan pelaksana. Lebih misalnya contoh ada reward lah bagi mereka yang sebagai pembayar pajak. Ya, atau sebagai pembayar pajak yang tertib, ya. Dan berikutnya contoh seperti di depan Pesona itu Batu Lapan sampai menuju di belakang Polres. Ya kan? Zaman saya itu kan lebih kurang dulu cuma lebih kurang tidak sampai 100. Sekarang udah lebih daripada 300-an. Tapi masa sih pajaknya sama. Inilah hal-hal ini yang paling penting itu akan sekarang kita harus makanya kita ada bahasa teknologi. Teknologi ini kita harap bahwa kita mengurangi tatap muka antara kepentingan memberi izin dengan birokrasi, sehingga tidak terjadi orang bilang ya. Tapi kita bukan berarti menurunkan. Artinya ini sebagai motivasi supaya aparatur pemerintah yang bekerja lebih profesional, ketepatan waktu, contoh bagaimana orang mau mengurus izin perizinan perumahan, kalau izin perumahan itu 1 tahun baru keluar, ya kan? Kalau saya dulu memang ada lama sedikit, berapa bulan, 3 bulan. Kenapa bisa 3 bulan? Pertama saya enggak, kita keluarkan izin sementara, kita minta tanamin pohon yang nanti supaya tidak memberikan dampak efek negatif kepada pembangunan. Terus drainasenya misalnya bangun rumah berapa? Misalnya bangun rumah 1000 unit, tentu kita ingin bahwa antara lebar dan dalam daripada drainase itu menyesuaikan daripada yang akan mereka gunakan. Jadi banyak sumber daya yang masih bisa dijalankan. Baik, ini tadi terkait dengan UMKM juga dengan akan tentang ekonomi yang kita bahas sebentar lagi Pak, tahan dulu. Baik, pemirsa Vkom Channel, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang